manusia itu nggak ada yang tahu. Apalagi di Pondok Emas ini waktu. Pondok Emas ini orang hebat ini. Ada pertanyaan? Saya nggak berani ngomong lama-lama karena saya juga orang yang lemah. Yang saya ingin belajar ya. Tanya-tanya kita nggak tahu sebenarnya. Ngomong kok isi nggak punya. Jadi kita hadapi makhluknya Allah banyak Allah ya. Tentu saja jadi orang besar. Tentu saja ada tiba-tiba muntas ya. Kita nggak tahu semuanya itu. Tiba-tiba muntas. Padahal di Gontor itu nggak ada orang muntas itu. Gontor nggak ada yang muntas. Kita temukan muntas nggak ada. Karena anak pembawa bisa muntas itu. Ya. Ayo. Hebatnya burungnya itu. Muntas. Saya nggak pernah muntas. Paling banter jahit. Jahit dari itu cuma sekali aja. Saya bersyukur bisa belajar semua. Kalau belajarnya ada kelas kan makin rugi loh. Saya yang sampai sekarang masih belajar. Ini masih mau datang. Mungkin apa? Mungkin doktrin apa? Kita punya kekuatan apa? Saya juga kuat. Justru saya ketemu itu sama sampean dari orang kuat. Saya kan kuat. Ya, isi tangan sego karo sambal ya kuat ya. Saya juga begini kayak gitu. Itu orang kuat. Saya dulu kalau ngajar di sini itu enggak. Ibu saya pulang itu buat rendang. Mau enak daging. Tapi saya enggak mau. Saya lebih baik makan di sini yang buat sayuran, tempe, minyaknya di lantai anak pangan. Dan itu diwujud. Kenapa saya makan? Biar saya jadi orang kuat. Biar saya jadi santri. Pulang itu rendang. Masa apa nih? Saya masak rendang kok. Pulang saya di rumah, jangan ambil tangan pondok mas. Mari di apa itu istilahnya? Apa itu? Dia kuat. Karena kita punya dua satu dan jadi orang tua. Saya mesti makan pagi makan. Ya itu aja makanan nggak tahu. Kalau nggak tahu ya sambal terong. Siang juga tahu sambal terong kadang-kadang. Goreng kari kayak karang tuh, tak makan aku. Kenapa nih? Biar jadi orang tua. Ini. Jadi kalau pergi jadi orang tua, jadi santri. Tapi pada ilmu, saya nggak tahu kalau cuma belajar 6 tahun, kurang misalnya. Saya saja dari Al-Azhar masih pondok emas. Nggak ada itu gedung nggak ada. Jadi yang pertama kali ada itu di Halil Buka di tanah ini itu bukan gedung, yang pertama kali ada itu wujud yang ada itu adalah taklim, ya sebenarnya orang yang belajar. Saya sebenarnya santri pertama kali kalau dikatakan santri itu, ya, saya tujuannya untuk belajar dengan cara saya melihat bilang dulu banyak ilmunya ini. Ini ilmu apa Ustaz? Saya nggak bisa ngomong. Masa kalau sampai ngajar lama, ya sakim al-amrillah sampai akan temukan. Sampai jadi orang tua. Ya. Karena Allah memberikan ilmu secara kita sungguh-sungguh. Ini wajah-wajahnya inilah muncul sendiri ilmunya itu. Sama belum baca buku sudah tahu buku ini isinya ini. Ya. Oh buku ini isinya ini. Oh hikam ini isinya kayak gini. Belum baca itu sendiri. Ya. Allah yang ajarkan. Dengan ini wajah-wajahnya tidak mustaqim alhamdulillah. Kalau tak sampai di sini disyukuri. Nanti Allah yang masih darah di sini. Yang ini wajah-wajahnya kita surat Tuhan ini semua yang kita lakukan itu Allah yang atur semuanya. Kalau kita Rabbun Allah ya, ini Rabbun Allah. Kenapa Pak? Yang jadikan Tuhan kau praktekkan. Jangan. Isi, ada pertanyaan. Kalau saya terlalu banyak ngomong nanti, mana nggak tepat sasarannya. Satu soal. Pancin soal. Bahasa Jawa apa bahasa Jawa? Aku jadi orang Arab pun Jawa ya. Ayo. Isi. Ayo, siapa yang mau? Berarti belum tahu saya ini. Saya kalau ngajar itu biolan kok, dulu. Tak pun
buat kopi ya. Kemudian berdiri. Besok, tanya. Kayak apa saja yang ada, apa saja nih, saya juga sharing. Ayo. Apa cara apa. Cerita kok bisa dagang ini ketemu anak dulu gimana? Dari dia, ayo berceritakan Ustaz. Dulu ketemu Syekh Mubin karena saya kepingin belajar, kepingin bantu ngomong. Kepingin bantu orang. Lutfi datang. Kita sebenarnya. Kamu jangan takut, Rabbunallah. Ayo tahu. Teman saya kepingin ketemu Syekh Mubin. Lutfi. Saya datang. Karena saya bawa misi kepingin belajar. Kamu belajar dengan cara mengajar. Dari dia saya belajar terus. Saat itu kamu belajar, kamu dapat ilmu. Orang lain nggak tahu, di kita pun nggak ada gitu. Nah, bisnis pupuk. Emang saya kaya dulu ya. Iya, istrinya kaya. Bisnis pupuk. Ya, teman saya itu pentingnya ngajar di elit, di IAIN. Saya nggak ada, kita ngajar di IAIN nggak ada. Ya. Dan saya ingin ngajar ini, ngajar di sini orang ngajar mahasiswa ya. Yang penting saya kepingin bantu orang. Ya. Semua tenaga saya tak kerahkan ini wajah alhamdulillah. Walaupun bersaing ayam ya. Karena ini ayam selama saya. Tapi saya yakin, Rabbunallah, saya tiap hari. Ya, saya menghadap kepada Allah. Bukan Jokowi loh ya, Allah loh ya. Ya, karena manusia yang nggak jelas itu. Saya Allah Maha Kaya. Jadi saya membantu orang. Terus awal-awal sini apa? Terus ini dulu ini. Percuma ngajar di mahasiswa itu paling bayar universitas kamu dari Jombang jauh-jauh. Kita membuat yang apa itu ngontrol pondok-pondok itu sak dunia ya. Punya ini kan pekerjaannya nggak duit ini. Ya. Bahkan di brosur itu ada nomor teleponnya dia. Ada nomor teleponnya, Lombok itu. Kan masih brosur jual pokok itu. Itu kan ada nomor teleponnya dia. Ya. Ini kan pekerjaan sekolase. Ya, ini wajah ini adalah. Ya udah kalau gitu mana nomor telepon kamu ya? Loh, mau aja. Kalau ini mau boleh kerja ngajar mahasiswa, baru jalan telepon nih, serah nomornya aku. Bosanmu kan sudah ada nomor teleponmu, bilang aja ini nomor teleponmu. Ya. Sekarang saya kepingin belajar, hidup saya kepingin sharing sama-sama yang menuju Allah sama orang banyak ya. Ya udah tak telepon habis saya itu. Saya ketika itu sudah mau ke UNER ya, mau S2 ke UNER ya. Tiba-tiba telepon saya, apa ada urusan ngurusi pondok ini sak donya ya, nolong pondok ya. Ya. Mau ngajar kok ngajar urusannya? Kok ngajar? Ini kan yang diminta teman saya tadi nih, yang dia no HP-nya itu. Kok urusan ngajar ini? Bisa nggak? Saya tanya dulu. Enggak, ya jelas. Ya bismillah. Nah, jadi ngajar di UIN. Nah, teman saya kan cukup ngajar di UIN itu. Karena dia pikirnya tuh pakai otaknya, bukan pakai telinga ya. Oh, itu masih jalan apa saja, gampang. Saya nggak ada cita-cita ingin jadi dosen. Yang penting saya hidup saya manfaat itu aja ya. Yang nas. Tapi dia nolak. Yang kamu kan dikasih ngajar sebenarnya ini. Enggak mahfud aja. Mahfud. Karena nggak ada ngajar mahasiswa semua gue macam-macam nggak karu-karuan itu.
harus ngajar. Ya, ada ini. Emang saya ngori-ngori, loh kasus ini kok saya nggak diajak, loh diajak, iya, gampang terus. Akhirnya yang ngajar pun juga nggak jelas juga. Akhirnya pertama kali saya kenal Pondok Mas itu tahun 99 sebenarnya itu 99 di Pondok Alami saya ngajar itu. Pondok Mas belum masih merencanakan mau mendirikan pondok di sana ini. Saya ngajar, nggak ada apa-apa. Oh, pasir tak adakan pasir, botol. Ya, tunggu mengarah terus Alami ini ya, nggak percaya apa-apa. Yang ada cuma rohnya itu tadi, roh ngajar itu. Ya, ngajar. Nggak ada bayangan macam-macam itu. Kalau saya pulang itu kan sampai apa 3 kali saya nggak jelaskan sama itu orang. Ustaz berapa kali ngajar di sini? Nggak tahu lah sana. Saya ini wajah yang hilang kok. Suatu saat saya pulang diantarkan ke mobil hijau itu. Ustaz ada uang? Sudah ada saya, sudah ada. Itu ada apa? Enggak. Ini loh saya ngambil orang ewu. Mbak, bisa bisa. Saya Mbak, wes. Ini wajah ini hilang. Transaksi saya dengan Allah, saya masih belum belajar. Oh, itu jalannya sama terbuka. Tapi Allah yang ngatur semuanya ini. Kira-kira kamu waktu itu, saya bilang kok kurang itu. Belajar pertama kali 10 orang ya. 10 orang siapa tuh? Aku ini ya, Jamil pertama kali itu. Ada lagi, siapa itu? Soleh, Bagus, semuanya. Ada Suwadi pernah ikut Zainal. Yang ketiga pertama yang umur semangatnya. Ya, saya kadang-kadang bawa ikan asin 10 kilo itu. Bisa ada. Allah itu mudah sekali. Saya panggilan mengisi pengajian di hotel balik. Ketika dipanggil Ustaz ngasih ini, saya malah nolak. Milih Mas. Hah? Milih Mas. Iya. Nolak hotel. Enggak, maksudnya enggak bahasa belum gitu ya. Enggak, saya enggak bisa. Oh, alhamdulillah Ustaz begini. Karena gitu orang makanya. Begitu ada di hotel, wah ini baru kali pondok emas ini. Saya kalau dapat baru kali pondok emas ini. Saya selalu gitu. Kalau ini gimana? Ini baru kali pondok emas. Anak-anak yang enggak ajar, tapi enggak semuanya mampu. Saya milik pondok emas. Tawaran banyak itu. Ya hikmah itu memang saya dapat banyak kan. Kok di sini buat? Yang kamu cari itu apa? Ini yang butuh ini. Ini yang butuh. Kalau di sana saya yang butuh gitu. Ini yang butuh. Saya datang. Ada. Jadi lah itu. Yang ada itu taklimnya itu. Habis itu saya temukan banyak ilmu yang semakin lama semakin yakin. Dan sampai saat ini saya masih belajar terus. Jadi kalau saya datang ini, saya nggak merasakan saya apa. Saya ingin belajar sama-sama dengan antum ini semuanya. Bisa kita bilang ini contohnya ini Allah akan mengajarkan sesuatu yang tidak ada. Kalau kita ingin tahu ya saya belajar, buat, nolong, itu. Allah. Kalau kita nolong apa? Mudah sekali. Apa yang dilakukan? Ragu kalau Tuhan Allah. Rabbuna Allah masih ragu kan? Dengan jadinya Allah. Kenapa ragu? Ini muslimannya masih belum bahkan ikrarnya itu sholat 2 kali kata-kata muslim. Kalau dia ada sholat lama, sholat sunnah berapa kali nanti kalau dia. Ini akan terjadi. Jadi saya ngajar itu belum ada gedung. Sekarang ada gedung, alhamdulillah. Bersyukur. Ada gedung, ada bangunan. Ya. Alhamdulillah. Kalau saya cari tadi masuk ke sini hari, jadi pahala kok ini. Saya masuk ini. Wah, ini pahala kok ini sini. Anta Abdullah, saya takut khalifah fil ardh. Ya. Kalau ngasih kucing minum aja bisa menyesatkan. Dan ini hambanya Allah kita ajarkan yang berada di khalifah ini. Ya. Saya ini bagaimana pahalanya kalau jadi itu. Ya. Saya mikirnya kayak gini. Ya.
belajar nggak ngajar. Kita ini gimana? Mau apa? Mau pulang beli ya apa? Yang dipikirkan aku berpikir ya Allah berlaku loh, gak pernah berpikir kalau kamu dikasih uang banyak bisa nggak menggunakan uangnya? Kamu nggak pakai minta tak kasih gitu. Apalagi kamu beriman sujud kepada saya, orang kafir yang kayak begini. Ya. Pertanyaannya ketika dikasih uang bisa nggak menggunakan? Jadi dipikirkan, apa aku bisa gunakan? Jadi harta itu kalau bisa menggunakan bahagia, kalau tidak sengsara. Sahabat ditanya gimana? Ya, tidak ada yang maksa. Itu kan pelajaran. Jangan pengen aja maksa. Seakan-akan kamu tahu bahwasanya kalau kamu dapatkan itu kamu menjadi orang baik. Betul. Akhirnya saat lama gimana itu? Lah jadi orang kaya. Kita kerja jadi orang baik. Semuanya adalah kita ya. Ya kan kita. Ya. Sampai sahabat nggak mau menerima sobat kamu lagi. Karena zamannya waktu diminta nggak mau. Nah, gimana itu? Ini kan mintanya kepada orang lain. Bukan kepada orang soleh, bukan kepada wali ya. Itu ada di sini sahabat itu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku termasuk ahli surga enggak? Kamu ahli surga. Berarti ilmunya kalau ketemu orang alim soleh itu ya dia dengan turunan pulau, jadi orang bertakwa itu sudah pasti jelas itu. Kalau kita jadi anak yang soleh, takwa sudah pasti nggak bisa. Kalau dapat pekerjaan itu masih tidak jelas. Terus duit aja, jelas sudah dibangun gedung. Endingnya terbiasa. Endingnya seperti apa? Anda bisa menjadi tidak terjadi begitu. Kayak sudah. Maka kita sudah kerja keras, bantu orang, mana ada kesempatan bantu, Allah akan ngasih sudah pasti. Harusnya udah terlalu banyak. Ya. Kok itu bisa? Kalau nggak percaya ini, Allah ngasih jalan itu. Misi, baik. Bisa itu. Kapan? Aku jalan. Kalau nggak ada yang nanya, saya ngambil nggak tahu kamu. Tapi sudah cukup lagi. Intinya belajar. Supaya kita semangat belajar, supaya tidak malas, gimana caranya? Supaya semangat terus menyala. Kita punya tujuan. Satu aja, saya ingin belajar untuk sharing sama manusia. Saya ingin belajar untuk menyinari manusia, memantulkan sinarnya Allah. Itu aja. Itu aja. Dan terus belajar dan kita gak dengan kita, itu bukan dengan kita. Saya nolong orang untuk ngomong sama orang bahwasanya kita harus nolong orang. Nah kalau kita nggak pernah nolong orang, mau ngomong apa betul kalau itu? Kalau santri nolongnya gimana? Jelas lah, Anda santri, belajarnya teman. Dulu saya ketika mulai cerita lagi, dulu saya ketika saya udah bilang foto, saya mengamati Pak Sumur itu, sumur itu nggak ada. Saya ngeduk sumur 12 meter. Terus saya kepingin ngucap semua pondok itu. Ini kayak gini, ini mengabdi. Terus ngajarkan juga di situ. Terus pulang, yang ada di otak saya ketika saya pulang urusan kayak itu, aku udah ini. Bukan itu terlalu rendah, itu urusan sampah itu. Saya ingin mengajar, ingin belajar dengan cara mengajar itu. Ya, Allah itu maha kaya. Itu pesan guru-guru saya, kamu mengajar dengan cara kamu ini. Saya ingin belajar. Jadi Ustaz, jadi nolongi bocah-bocah ini, contoh itu dulu di sumur, di Sulawesi. Dalam, bahkan saya posisinya itu Ustaz ya. Ustaz, ngajar bahasa Inggris. Ustaz, saya ngajar bahasa Inggris. lulus Gontor ke Sulawesi. Nah, orang jadi Ustaz.
tapi juga untuk sumur itu saja. Untuk sumur. Kami berapa? Ya baru istilahnya bau pikir tak kenal baru ya beli sana. Saya dapat uang beli untuk engage saya beli kan satu. Terus bicara sama teman gimana kalau kita punya foto? Misalnya kayak gitu. Duit dari kiriman orang tua. Orang tua dikasih. Ayo dengan kita bersih kalau orang tua yang kita di manusia misinya apa misinya itu? Nah nanti aku lulus sekali tidak. Atau lulus kontor ini saya tidak betul. Kalau gue sih itu terlalu sampah ini. Saya sudah ini wajah niatnya. Kalau sudah lillah itu Allah mati ya sudah. Berarti teman-teman ngaji itu gimana? Harus dong kalau itu. Yang penting prinsipnya itu ya. Kalau kamu nggak punya prinsip itu ya sekarang gitu aja. Untuk apa dipaksa? Ya. Keyakinan kita tuh menyembah Allah. Ya Allah Maha tahu. Ketika kita sudah ini wajahnya Allah ngasih jalan. Allah kasih jalan. Sudah itu. Saya ketika ngajar gak ngerti gitu-gitu. Oh, yang bilang oke mati-mati kata gitu. Ya. Kata yang rumah mau roboh kata itu. Biasa saja. Rumah mau roboh. Allah Maha tahu. Ini teman-teman santri ini tolong orang loh kalau ente anak ya haula karena dirasa. Jadi ketika Aisyah pergi nolong orang. Ya ketika belajar itu tujuan utamanya itu saya belajar biar semangat ya. Saya untuk menyinari orang, memantulkan sinarnya Allah itu kan. Saya harus tahu, saya berpikir, saya harus banyak berbuat, saya harus banyak berkorban. Nah, berbuat haula siwara. Ayo nama. Gimana kamu berada? Kamu ngajar yang benar. Dah haula ramai banyak terus haula ya. Satu jelas aja. Al-yum pihak Yang ada di sekitar itu ketika terjadi jangan dari Allah itu tadi. Saya ingin juga kayak gitu. Oh, gimana kamu berada? Dia aja lupa atau masuk. Karena apa? Kita mau ngomong kalau nggak punya, kita nggak kalmi sendiri ya susah. Kita nggak kalmi sendiri itu susah. Jadi kalau aku masih belajar, untuk ingin betul-betul tahu itu harus ya sholat malamnya, puasa, bekerja, cinta, nanti akan datang. Kalau nggak ada itu, kita tuh apa? Jadi pelajaran dari Allah itu saat kita itu sungguh-sungguh. Kalau lagi ada buktinya, yang dia sungguh-sungguh pasti. Ini nggak berarti di jalan Allah. Saya nyata ini pindah ke Allah. Saya dulu ketika menulis kantor, antara mengabdinya di kantor atau di luar ya. Saya udah ingat, kalau saya jadi guru di kantor, saya nanti akan rokok. Untuk saya bakal rokok. Ya, dengan sepeda motor tenaga matahari. Saya kan pendidikan ekonomi kan rokok. Saya itu belum. Jadi hidup saya itu untuk ekonomi saya nggak pernah belajar. Ya, nggak pernah. Makanya saya kelas dari nggak pernah mikirkan itu. Jadi apa yang saya berbuat ini? Ternyata saya nggak pernah berbuat. Saya ya benar-benar kita. Saya ya karena tuh kalau karena bentuk pengabdian al-an haulah Aisyah kalian anta wa ana kalau begini. Ayo. Pak, ya mak program-programnya kok itu beneran. Ada program-program pondok dilakukan. Ada menolongmu. Pak Mahfud sekarang nolongnya di Gampung dulu di Sulawesi. Di Sulawesi. Haul al-an. Saya di Sulawesi itu bukan tolong ya. Saya guru. Kenapa saya nggak bersama? Saya guru. Teman saya di Sulawesi, di Malaysia, ya.
sudah lulus Kairo. Ketika ngajarkan Quran, orang Malaysia bilang kamu nggak berkuat di sini. Dia bangun apa bukan gedung ya, bangun tempat sendiri. Jadi ini foto bakat yang pemain-pemain. Akhirnya orang Malaysia itu kaget. Kamu kok bisa? Padahal sudah lulus Kairo. Semangat apa itu? Kenapa kok dia nggak cari usul-usul yang berbeda saja? Kenapa harus menggunakan Tuhan? Sampai sekarang belum begitu. Berarti bentuk pertolongan ini program pondok bikin Ya itu jelas. Maka saya bilang tadi, gimana kamu tinggal? Ya di sini kamu benar-benar. Kalau kita semangat lagi ya program pondok. Gimana kamu tinggal? Sekarang kalau kamu di pondok, saya di pondok kayak gitu. Dan kamu Sulawesi, posisinya sudah kan? Kenapa kok saya mau ya betul seperti itu? Kok enggak perlu santri-santrinya dan betul saya mau guru bahkan saya beli linknya sama itu untuk HP itu kita ada besar 12 meter sebut sama itu. Kok saya kok ngomong gitu? Saya tidak apa ya. Saya kepingin tahu ya. Istilah Allah saja dengan susu. Ya. Kalau kita di pondok ya, di itu kamu gimana di pondok? Jadi ketika kamu ditinggal di satu tempat kamu nggak pernah sungguh-sungguh, di masyarakat dua belas kaplek kasih lagi uang, gitu ya. Nggak punya, pikirannya cuma di sama-sama saja. Dulu saya punya teman di pondok percaya diri, pangeran yang harus semua. Saya punya bekal, ini kekuatan saya. Ya, karena saya bilang, jadi kan di pondok. Ketika kamu di masyarakat tempat kamu itu ada tempatnya. Kalau kamu nggak punya bekal itu, jadi orang lemah. Jadi orang lemah. Ada masalah sedikit belum, sedikit belum. Terus yang kita itu mungkin ada ya, saya singkat tadi ya. Kalau posisinya di mana saja, di mana kamu tinggal, kalau saya nggak pernah ngalamin, saya nggak berani ngomong. Di Sulawesi, di Sulawesi Motor, jadi Ustaz, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, buat kayak kita beli di alatnya kita. Terakhirnya saya tuh mau ngecat pondok. Kok mau mana ngecat pondok? Kira-kira apa ya? Paham ya, jadi maksudnya pengabdian bukan semata-mata ilmu. Kesuksesan itu tidak semata-mata di bangku nulis apa enggak, harus juga disertai hati. Nah, bentuk pengabdiannya yang ikuti program pondok. Kalau Ustaz Mahmud dulu di pondok bikin elektro, bikin apa Ustaz? Siaran radio, karena belum ada WA, ada HP, ya. Dia suka elektro, belajar elektro. Jadi konter selama sekian tahun dirikan elektronika tidak pernah bisa. Saya mau lagi. Itu pengabdian. Iya, harus ada. Nah di sini apa di Mas Wai? Pikiran saya ketika itu apa yang saya berikan di konter ini. Sampai sekarang ada peninggalannya. Jadi menara radio, siaran radio apa terbatas. Tidak ada gelombang-gelombang WA, HP. Maka dia bikin radio, menara radio. Nah sekarang kamu apa di sini? Kalau Asfi jelas, mana Asfi? Kambing. Bentuk pengabdian dia ngarit segala biar alwana. Jadi boleh, Santri ya. Saya juga Ustaz. Santri, apalagi santri kak, kamu Ustaz aja mau. Ya. Saya masih ingat dulu. Bentuk sumur. Bentuk misalnya nyalain siapa? Zidan bagian apa ini? Begitu. Yang lain nyapu. Yang lain lagi nulis, dekor, buat. Kita belum ini dekor-dekor belum ada. Kalau malam itu saya dengan Sulawesi ya. Tapi kita pun kita kan harus jadi santri aja. Kita yang geledek air jaraknya 1 kilo. Itu mesti air karena nggak ada air di Sulawesi. Geledek ini sampai jam 1 malam.
enggak memang kita korek. Nah kalau kamu wah, yang lembek kamu, ya itu di masyarakat yang lembek, orang menjauh dari kamu. Saya kan punya keyakinan, saya tinggal di gunung masih dicari orang. Iya, karena saya bukan berarti saya hebat ya, saya nolong orang gitu loh. Bukan, saya mau nolong, saya dengarkan omongan orang. Oh bisa hebat ya di hotel, oh bukannya. Saya itu nolong pekerja hotel, mau dengarkan saja, juga tak dengarkan. Tapi saya terus aku, ya akhirnya senang sama saya. Bukan senang sayanya ini ya, bukan ya. Kita itu mau dengarkan orang. Orang butuh apa? Saya di lulusan kayak kok mau-maunya saya Amal Mas. Ada 5 ayam Arab. Mbak Mas siap ya? Saya punya 3 ayam Arab. Betina 2, jantan 1. Orangnya tuh sudah mendapatkan itu. Butuh uang 50 juta untuk dia kalau tak diberikan istrinya Pak Budi. Dulu kan nggak ada. Bisa bertelur 4 tahun. Kalau Mas tak bilang, kalau Mas siap nggak ini? Saya punya Mas peniman diri. Nanti ayam petelur ini, saya beri. Cara tangannya apa semuanya, diperintah semuanya. Ya. Saya masih makan ayam. Ketika ayam saya tetaskan, saya dongo, ya Allah. Kalau hidup saya ini manfaat bagi orang harus berseri telai ayam, nggak apa-apa. Ayam Arabnya banyak sekali. Saya mau bukan nggak siap gitu. Tak berikan orang-orang. Satu pun nggak ada yang saya buat. Ratusan, saya tinggal di kota gitu. Kamu tak bilang kayak di Madura, dari Solo, tapi nggak saya bisa mengembangkan. Artinya kalau itu berkembang, saya jadi bocah minum. Iya, saya tak bisa caranya kok. Kualitasnya seperti apa, buat sendiri biar banyak. Ya, mengembangkan gimana, pakainya gimana, apa semuanya itu seperti saya melakukan itu. Ketika itu saya kan sudah ngajar ya, ini ya. Tapi saya tetap hidupnya manfaat sebenarnya apa? Kita nggak perlu dikenal orang, manfaat itu aja. Saya ngomong kalau memang hidup saya manfaat bisa dikenal ya, bisa dikenal ya. Ternyata tidak. Ya ayo berikan orang-orang itu nanti semuanya. Orang yang tak sanggup. Dan pesan itu terhadap diri Mas, kalau pesan diri Mas. Kalau Mas. Tentang komentar, komen. Ini banyak sekali. Ya. Apa komennya? Ya. Pondok Mas itu berkembang. Mulai dulu berkembang. Ada mahasiswa. Ya, apa enggak ada. Ya. Kita istiqomah. Itu aja. Jadi gini, kalau saya melihat pondoknya pondoknya di dunia itu adalah istiqomahnya itu. Nilai ta'ala yang berkembang itu bukan dilihat dari apa itu fisiknya ya, tapi sampai di mana kita semakin alhamdulillah itu dinilai Allah itu bukan penampilan. Karena Allah lain punya suara itu mulai tidak bisa. Suatu saat Allah akan menunjukkan orang yang begitu. Karena saya termasuk takut ada anak pondok Mas itu kalau bisa minta. Saya selama di Kairo itu ya kontrol pengalaman yang 10 tahun ya sampai 100 kali ya. Saya belum menemukan teman saya dari kontrol pemerintah ya. Dari suci minta itu karena saya tidak bisa ini. Jadi kalau bisa minta ini ada apa ini tidak Allah SWT. Kita lihat bahwa itu tidak akan kenal orang, tapi alumninya bisa tampil kita tidak tahu ada sampai jangan salah pilih. Semuanya berangkat dari ini ya. Jadi pekerjaannya pendek, tidak dilihat orang, karena niatnya benar bisa menjadi aku. Itu saja. Saya tidak terlalu tertarik. Oh, mau ini apa sih bisa berkembang ini? Fisiknya apa begini? Dan ini apa? Saya tidak tertarik. Sampai sekarang saya masih yang dengan pondok sampai sekarang. Karena kembali pada niatnya kita. Kalau cara berpikir saya beda mungkin pondok mana semua saya begini. Saya minta begitu saya nggak melihat dari situ. Santai. Sakit alhamdulillah.
Kalau pesan-pesan yang lain banyak. Saya khawatir lanjut. Oke, selingi alan salawat. Ayo salawat sudah. Terus diakhiri. Hah? Apa tadi? Itu unit ayat soal. Nih? Itu unit ayat soal. Oh, itu mau nanya. Ya, Bas. Silakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Oke. misalkan saya kan sudah belajar, sudah mengamalkannya, sudah mengamalkannya dengan nilai Allah, tapi di hati kecil saya itu ada rasa sombong di diri orang. Pertanyaannya, kalau menghilangkan sifat sombong di hati kecil itu bagaimana? Gimana mengamalkan dari Allah? Saya sudah mengamalkannya, terus di hati kecil saya itu ada sifat, misalkan ingin dipuji, ingin ditiru. Bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat di hati saya? Ya bersyukurlah. Sampai kan sadar dari pikiran ada. Ya. Ya. Karena sadar bisa dihilangkan. Yang gawatnya nggak sadar. Untuk ada saya menghindar ya, berusaha terus ya. Saya pun juga ada, sama-sama. Berarti itu dijaga, diawasi sama Allah. Kamu disadarkan. Sing gawatnya nggak rumongso. Sing rumongso hebat ya itu pengen. Makanya saya ngomong saya nggak bisa ngajar. Sampai ini hambanya Allah berkembang lebih besar dari saya. Saya mengajari kemarin di hotel ya. Ini kasih usai tapi apa jangan macam-macam. Ternyata dia muntah ya saya nggak muntah. Tapi ngomong-ngomong makanya musiknya gue yang tidak ngomong. Saya nggak tahu. Sampai lebih banyak tahu nih dari saya. Karena kamu sampai kan berkembang. Jadi kalau sampai tahu, kemudian saya kok ini dipuja, kayak gini, sampai bisa menghilangkan ya. Ya, berarti itu diirinkan sama Allah. Berarti kamu dijaga. Yang gawat itu apa sih? Si gawat itu kalau mau sholat itu tapi dia nggak tahu, kalau itu nggak tahu. Nah, di saat itu hilangkan lagi. Berarti itu apa? Dijaga, sama dijaga. Saya kok kepingin, nah, hilangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau kemana-mana orang selalu mencium tangan. Saya sering untuk mengulangi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang saya doakan. Baca apa kayak sampai sama detik. Semoga tidak orang. Nah, soal lain. Itu aku saya teringat ya. Sama saya juga kayak itu. Ya. Saya waktu dipuji, hatinya menghindar ya. Paham maksudnya? Maksudnya kamu sadar aku kepilih kelas iso-iso sudah berbuat tapi seorang hubungi Itu bagus bagus. Karena kamu sadar. Justru Nah. sadar ketika itu sudah mencapai ikhlas. Karena sadar ketika itu tidak ikhlas itu tahu gitu ya. Ada ini. Berarti yang masuk pekerjaan sampai itu bisa dikontrol dengan kesadaran kita tadi. Hilangkan lagi. Itu kontrol berapa? Yang benar itu orang nggak sadar. Merasa Sadar pelan-pelan akan tambah baik. Kamu sadar dulu. Eleki ya aku gak ikhlas itu jelek. Nah ngomong itu bagus. Kok Allah memimpin pelan-pelan. Ya itu maksudnya. sama dengan sholat itu. Saya kok nggak bisa itu bagus itu. Daripada awal-awal kusuk. Nah, Ansur Nabi Muhammad. Rangga salawat satu aja. Atau siapa yang bisa? Terserah. Ayo. Nah, kalau Sallallahu alaihi Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdika